kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk tugas pertama organisasi manajemen industri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya Akila Armalia, NWI 141-2200-2018. Nama saya Inaya Aulen Syabani, NBI 141-2200-2024. Yang ketiga ada saya sendiri, Novela Renota dengan NBI 226. Saya Dwi Ratika Risma Putri, NBI 141-200-251. Nama saya Bagas Firman Maulana, NPI 141-2300-140. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut James D. Mooney pada tahun 1974. Ia mengutarakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada Ralph Currier Davis pada tahun 1951. Ia berpendapat bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan. Yang ketiga ada menurut Herbert A. Simon pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Yang keempat ada menurut Dr. Randus Didit Harjito, MSc. Ia mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui individu secara terpisah. Yang keempat ada menurut Daniel Griffiths pada tahun 1959, ia mengatakan bahwa organisasi adalah seluruh orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas yang berbeda tetapi saling berhubungan dengan yang dikoordinasikan agar sebuah tugas dapat diselesaikan. Dan yang terakhir, menurut Chester E. Bernard, ia mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, dari beberapa definisi oleh para ahli di atas, dapat kami tarik kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu kumpulan lebih dari dua orang yang menjalin kerjasama secara terkoordinasi dan memiliki peranan serta kewajiban masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang sama di bawah satu kepemimpinan. Nah, semua penjelasan yang telah saya sampaikan diambil dari buku bahan ajar milik Sri Mutia STMT dari Universitas Maliku Saleh yang berjudul Perancangan Organisasi. Di sini saya akan menerangkan tentang entitas dalam organisasi. Entitas organisasi adalah entitas yang dapat diamati dalam konteks suatu proses yang mungkin memiliki hubungan signifikan dengan proses ini. Bertanggung jawab, pelaku, penyedia, tuan rumah adalah beberapa contoh hubungan. Selanjutnya ada unsur-unsur entitas organisasi. Di sini ada men atau orang-orang dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama merupakan suatu perbuatan, bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Selanjutnya ada peralatan atau equipment. Peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya. Kemudian ada lingkungan, environment. Faktor lingkungan misalnya keadaan, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi, kebijaksanaan atau polisi, strategi anggaran, dan peraturan-peraturan regulation yang telah ditetapkan. Untuk sumbernya, saya dari buku pegangan penelitian TIK dan sistem manajemen untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan dan sosial. Ada juga sumber saya berasal dari buku bahan ajar perancangan organisasi milik Sri Mutia dari Universitas Maliku Saleh. Ini beberapa contoh
entitas dalam organisasi. Pertama, dalam organisasi kesehatan itu ada perawat, tim medis, dokter. Kemudian dalam organisasi sekolah itu guru, staf TU, murid, keamanan. Selanjutnya ada juga dari perguruan tinggi, ada rektor, dekan, dosen, mahasiswa, dan staf pelayanan mahasiswa, dan juga keamanan merupakan bagian dari entitas organisasi. Poin ketiga, peran dan manfaat manajemen di dalam organisasi. Peranan manajemen. Setiap perusahaan memiliki manajemen yang memegang berbagai peranan penting yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan bersama. Peran manajer sangat diharapkan dapat memacu laju perkembangan suatu perusahaan. Peran atau fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan sebagai acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Peran-peran manajemen dari planning, organizing, controlling, leading. Planning, peran manajemen yaitu sebagai penentu tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Organizing, peran manajemen yaitu sebagai penentuan bagaimana penyusunan organisasi aktivitas dapat dilakukan. Controlling, peran manajemen yaitu sebagai monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Leading, peran manajemen yaitu sebagai proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Semua peran-peran ini saling berkaitan dan memiliki timbal balik. Manfaat manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara itu, efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Di sini saya menjelaskan tentang perkembangan organisasi dari teori organisasi klasik, neoklasik, dan modern. Yang pertama ada organisasi klasik. Dengan definisi teori organisasi klasik atau disebut juga dengan teori tradisional atau teori mesin, karena organisasi ini menggabungkan manusia sebagai sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Teori organisasi klasik mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, wewenang, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja bersama. Ciri-ciri organisasi klasik. Yang pertama, kegiatan tersistem dan terkoordinasi. Yang kedua, adanya sekelompok orang-orang dengan spesialisasi tertentu. Ketiga, kerjasama antara sekelompok orang dengan spesialisasi berbeda. Dan yang terakhir, adanya kekuasaan dan kepemimpinan yang mengendalikan sistem tersebut. Contoh, pekerja tidak dilihat sebagai individu, tetapi lebih sebagai sistem industri yang bisa diganti setiap saat. Yang kedua ada organisasi klasik. Definisi teori neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan bahwa pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Ciri-cirinya yang pertama ada partisipasi, yang kedua perluasan kerja, yang ketiga manajemen bottom up. Untuk contohnya, lingkungan kampus yang ramah dan saling menyapa. Yang ketiga ada organisasi modern. Definisi teori modern disebut juga dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Ciri-cirinya yang pertama prinsip pembidangan tugas yang jelas dan diatur dengan hukum. Prinsip hierarkis bekerja berdasarkan dokumen atau arsip. Yang keempat, penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi teknik. Dan yang kelima, manajemen bekerja berdasarkan aturan hukum yang sah. Untuk contohnya, industri manufaktur atau perbankan. Dan untuk sumbernya kita dapat dari buku bahan ajar perancangan organisasi milik Sri Meutia STMT dari Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup organisasi.
Menurut Adiza 1996, siklus organisasi merupakan suatu tahapan perkembangan yang dialami oleh setiap organisasi beserta kondisi, kesulitan, dan masalah-masalah transisi serta implikasi yang mengikuti dari setiap perkembangan tersebut. Jadi, siklus hidup organisasi itu rangkaian proses yang dialami oleh suatu organisasi sejak awal didirikan sampai berakhir, yang dimana dalam menjalankan organisasi tersebut pasti mengalami banyak rintangan. Nah, dalam siklus hidup organisasi mengalami beberapa tahapan. Menurut Jones 1995 menyatakan bahwa ada 4 tahapan siklus organisasi, yaitu ada kelahiran, pertumbuhan, penurunan, dan juga kematian. Nah, ini ada grafik siklus hidup organisasi. Jadi grafiknya tuh dari bawah yaitu kelahiran organisasi, kemudian mengalami sebuah peningkatan yaitu pertumbuhan organisasi, lalu menurun seiring berjalannya waktu yaitu penurunan organisasi, hingga ke bawah lagi dan mengalami kematian organisasi. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada kelahiran organisasi. Kelahiran organisasi yaitu awal terbentuknya sebuah organisasi, yang dimana pada tahap itu mewujudkan beberapa ide awal, konsep dan strategi yang telah direncanakan sehingga terbentuk sebuah organisasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yaitu organisasi yang mengembangkan keahlian dan kompetisinya. Nah, pada tahap ini suatu organisasi mengalami sebuah peningkatan menjadi organisasi yang lebih berkembang dan lebih dikenal oleh banyak orang. Namun pertumbuhan ini memberikan tantangan yang lebih besar, seperti harus konsisten dalam menjaga kualitas suatu produk dan akan menghadapi persaingan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu ada penurunan organisasi. Penurunan organisasi yaitu organisasi yang mengalami sebuah penyusutan, seperti kapasitas produksi yang mulai menurun dari sebelumnya, dan penurunan organisasi ini itu bisa terjadi karena persaingan yang ketat. Yang keempat yaitu ada organisasi yang mati. Organisasi yang mati yaitu organisasi yang tidak bisa beroperasi lagi dan beraktivitas lagi. Ini bisa terjadi karena organisasi tersebut tidak mengalami perkembangan sama sekali dan terus mengalami penurunan yang menyebabkan sebuah kebangkrutan karena sudah tidak ada minat lagi dari konsumen dan akhirnya harus berhenti beroperasi. Selanjutnya yaitu ada contoh siklus hidup organisasi industri manufaktur. Salah satu contoh siklus organisasi manufaktur yaitu Nokia Corporation. Nokia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Kelahiran organisasi Nokia ini didirikan oleh Fredrik Idestam pada tanggal 12 Mei 1865 sebagai pabrik kayu di tepi jeram Tannerkoski di Finlandia Selatan. Pada saat itu, perusahaan tersebut berfokus pada produksi mesin pembuat bubur kayu atau pulp dan juga pembuat kertas. Tapi seiring berjalannya waktu, Nokia mengalami fase transformasi bisnis seperti karet dan juga kabel. Hingga kemudian pada tahun 1967 ada 3 perusahaan yaitu Nokia AB, Finnish Cable Works dan juga Finnish Cable Works bergabung dan menciptakan Nokia Corporation. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan organisasi. Pada tahun 1978, Nokia berhasil menguasai 100% pasar. Setahun setelah itu, mereka berhasil membuat telepon seluler hingga memasuki tahun 1990-an. Nokia berhasil menciptakan ponsel yang modern dan berteknologi canggih sehingga produknya sukses dipasarkan di banyak negara termasuk di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada penurunan organisasi. Sampai di kemudian hari hadirlah teknologi ponsel yang revolusioner dari Apple serta pesaing lain yaitu seperti BlackBerry dan juga Android. Persaingan teknologi tersebut membuat penjualan HP Nokia mulai menurun. Yang keempat yaitu ada organisasi yang mati. Nah, seiring berjalannya waktu, Nokia kalah saing dengan teknologi ponsel lainnya
dikarenakan kurangnya inovasi produk yang membuat Nokia kalah canggih dengan ponsel lainnya, sehingga angka penjualan Nokia turun drastis dan tidak ada perkembangan sama sekali, yang kemudian menyebabkan kebangkrutan Nokia karena sudah tidak adanya minat dari konsumen, dan pada akhirnya pada tahun 2013 Nokia dijual ke Microsoft. Jadi dari kisah Nokia ada beberapa pelajaran yang dapat diambil, yaitu pentingnya beradaptasi dengan perubahan karena perubahan teknologi dan tren pasar itu bergerak sangat cepat. Nah, Nokia ini gagal beradaptasi dengan munculnya smartphone modern karena Nokia sudah terlanjur nyaman dengan dominasi mereka di pasar ponsel, sehingga membuat mereka tertinggal karena kurangnya inovasi yang dibuat Nokia dibanding ponsel lainnya. Nah, dari ini terdapat beberapa sumber, yaitu sumber jurnal siklus hidup organisasi, jurnal administrasi bisnis, dan juga jurnal fakultas komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.